Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi teks iklan, slogan, dan poster di pertemuan kedua kali ini. Nah, sebelum belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kedua kali ini, Bu Retno akan menjelaskan mengenai teks slogan dan poster, yakni tentang definisi, ciri, dan jenis. Silahkan disimak. Ya, Bu Retno akan menjelaskan definisi dan ciri-ciri slogan terlebih dahulu. Slogan tentunya kalian sudah sering kali mendengar dan membacanya, mulai dari SD atau MI. Ya. Definisi slogan. Slogan itu apa? Slogan itu perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Kata kuncinya di sini, slogan itu perkataan atau kalimatnya pendek ya dan menarik atau mencolok. Yang kedua, perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, atau organisasi. Slogan itu dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, ekspresi sebuah ide atau tujuan, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi. Nah, moto atau semboyan itu juga termasuk slogan. Slogan, unsur-unsur yang ditampilkan itu berupa kata-kata saja tanpa gambar atau gerak. Ciri-cirinya, slogan itu kalimatnya menarik perhatian yang membaca atau yang mendengar. Kemudian kalimatnya pendek, tidak panjang. Kalimatnya mudah dipahami. Kalimatnya itu menjelaskan visi, misi, tujuan, dan bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Kenapa bersifat persuasif? Karena dalam slogan itu di dalamnya juga berisi memengaruhi khalayak atau masyarakat umum. Itu slogan. Kalimatnya pendek, menarik, mencolok, mudah diingat. Biasanya menjelaskan tujuan suatu ideologi atau ideologi golongan atau organisasi. Buat kalian yang mengikuti organisasi, pasti kalian mempunyai slogan. Slogan dalam organisasi. Slogan itu contohnya apa? Nah, ini Bu Retno tampilkan ya. Di sini ada 3 contoh. Nih, silahkan dibaca. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Ini termasuk slogan. Nah, kalimat ini, slogan ini yang membuat, yakni Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi itu penulis. Kalau kalian pernah membaca novel triloginya Ahmad Fuadi itu ada Ranah Tiga Warna, ada Rantau Satu Muara, dan yang pertama itu Negeri Lima Menara yang sudah difilmkan. Nah, ini contoh slogan. Yang kedua, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, ini termasuk slogan. Yang ketiga, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Ini oleh Henry Ford. Jadi, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Kalau kalian tidak mau berusaha, itu sama saja dengan halu. Selanjutnya, Bu Retno jelaskan mengenai jenis-jenis slogan. Jenis slogan itu ada 4 anak-anak. Yang pertama, slogan motivasi. Slogan motivasi ini contohnya, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Nah, itu tadi termasuk jenis slogan motivasi, sesuai judulnya ya. Slogan motivasi itu berisi tulisan-tulisan yang bisa memotivasi masyarakat agar jauh lebih baik. Jadi agar masyarakat atau khalayak umum yang membaca slogan itu dapat
dapat memotivasi dirinya agar menjadi yang lebih baik. Yang kedua adalah slogan kesehatan. Slogan kesehatan contohnya ini ya, kesehatan hal terpenting untuk menikmati kesejahteraan. Nah, slogan kesehatan ini isinya ya berisi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Selanjutnya ada slogan lingkungan hidup. Slogan lingkungan hidup ini contohnya, orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Nah, Bu Retno yakin kalian semua orang bijak ya. Jadi siswa-siswi MTSN 1 Kota Blitar itu apabila membuang sampah itu sesuai tempatnya. Kalau kalian membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah sembarangan misalnya, baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau di rumah, berarti kalian belum menjadi orang yang bijak. Nah, mulai sekarang jadilah orang bijak yang membuang sampah di tempatnya. Yang terakhir ada jenis slogan pendidikan. Slogan pendidikan ini berisi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan dunia pendidikan ini. Contohnya, membaca adalah membuka jendela dunia. Jadi kalau kalian suka membaca itu sama halnya kalian bisa membuka jendela dunia. Kalian bisa mengetahui informasi-informasi yang ada di dunia ini. Ini ada 4 jenis. Ya, Bu Retno lanjutkan ya. Kalau tadi sudah Bu Retno jelaskan tentang slogan, sekarang Bu Retno jelaskan tentang poster ya. Sama halnya dengan iklan, slogan. Nah, yang terakhir poster ini pasti kalian sering kali menjumpai, sering kali membaca atau bahkan kalian sudah pernah membuat. Definisi poster. Poster itu apa? Poster itu plakat yang dipasang di tempat umum ya. Biasanya berupa pengumuman atau iklan. Plakat itu berukuran besar dan warnanya mencolok. Berisi perpaduan antara gambar dan kata-kata, isinya pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak. Jadi bedanya Nana, kalau slogan itu hanya tulisan atau kata-kata. Tetapi poster itu selain ada tulisan juga ada gambarnya. Nah, tulisan itu dibuat besar, warnanya mencolok agar apa? Agar masyarakat itu mau membaca, tertarik dengan poster yang ada yang telah dibuat. Nah, ciri-cirinya poster itu terdiri atas gambar dan huruf. Terdiri dari gambar dan huruf atau kata-kata. Bisa ditempel di dinding atau di tempat-tempat umum. Bisa dibuat dengan warna-warna yang kontras dan kuat. Bahasanya singkat, jelas ya, dan dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Nah, ini sekarang ya, warna-warna kontras itu warna-warna yang seperti apa? Warna-warna yang bertabrakan, misalnya warna biru dengan merah gitu. Itu kan warna yang mencolok ya, merah. Kontras itu warna yang kuat untuk menarik perhatian khalayak agar membaca poster itu. Nah, dapat dicetak secara massal. Massal itu apa? Banyak ya, dapat dicetak dalam jumlah yang banyak, dalam ukuran apapun. Poster itu jenisnya ada 4, anak-anak. Ada poster niaga, poster pendidikan, poster penerangan, dan yang terakhir poster kegiatan. Kalau poster niaga itu digunakan untuk menawarkan barang atau jasa, ya, bersifat komersial. Komersial itu diperjualbelikan dan bersifat persuasif. Persuasif itu apa? Memengaruhi khalayak agar khalayak umum atau masyarakat umum itu mau membeli barang yang ditawarkan. Ya, poster niaga itu merupakan salah satu jenis iklan cetak. Ya, jangan bingung ya. Yang kedua ada poster pendidikan. Poster pendidikan itu berisi informasi atau ajakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kalau poster penerangan itu digunakan untuk memberikan penyuluhan atau penerangan kepada khalayak ramai atau masyarakat ya. Poster penerangan biasanya digunakan oleh instansi pemerintah untuk memberikan imbauan atau penerangan mengenai suatu program. Itu penerangan ya, biasanya digunakan oleh instansi pemerintah.
Dan yang terakhir ada poster kegiatan. Poster kegiatan itu digunakan untuk menjelaskan berbagai macam kegiatan atau agenda yang akan dilakukan. Biasanya di poster kegiatan itu ada nama kegiatannya apa, gambar kegiatannya ya, waktu, tempat, di mana akan dilaksanakan kegiatan itu. Ada 4 jenis poster. Silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya ya. Nah, ini Bu Retno beri contoh ya, 4 jenis poster. Yang pertama ada poster pendidikan. Di contohnya, tidak ada mimpi yang tidak bisa digapai dengan belajar. Tidak ada mimpi yang bisa digapai dengan belajar. Jadi, kalau kalian memiliki mimpi, pasti kalian punya cita-cita kan? Pasti kalian punya banyak mimpi. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan mimpi kalian itu ya dengan belajar. Belajar mulai dari sekarang. Yang kedua ini contohnya, raihlah cita-citamu setinggi langit. Nah ini juga termasuk jenis poster pendidikan. Kalau kalian punya cita-cita, ya kalian harus semangat untuk meraih cita-cita itu. Nah ini termasuk poster, ada tulisan dan gambarnya. Yang kedua ada poster penerangan, ya. Ingat demam berdarah, ingat 3M+. Nah, ini poster ini dibuat oleh instansi, oleh Dinas Kesehatan anak-anak ini. Penerangan, memberikan informasi kepada khalayak ramai ya, agar melakukan kegiatan 3M untuk mencegah demam berdarah. Selanjutnya ada poster kegiatan, ini contohnya, ada kegiatan peringatan Sumpah Pemuda. Pemuda bersatu untuk lingkungan yang lebih asri. Nah, di sini ada kegiatan, rangkaian kegiatannya. Pameran foto, live akustik, musikalisasi puisi, pembentangan puisi. Nah, ini kegiatan ini dilaksanakan di tempat ini dan waktunya ini ya, pukul sekian. Ini poster kegiatan. Ini yang terakhir ada poster niaga. Poster niaga itu hampir sama dengan iklan ya. Poster niaga berisi informasi memengaruhi ya, ada tulisan gambar apapun makanannya, minumnya. Nah, ini seolah-olah memengaruhi khalayak umum atau khalayak ramai atau masyarakat untuk membeli produk minuman. Ya. Ini 4 jenis poster. Sudah Bu Retno beri satu-satu contohnya, jadi jangan bingung. Kalau bingung boleh bertanya. Demikian anak-anak penjelasan Bu Retno pada pertemuan kedua kali ini ya mengenai pengertian ciri jenis slogan dan poster. Silahkan kalian bertanya apabila ada materi yang masih kalian belum pahami atau apabila ada kesulitan boleh sekali bertanya. Silahkan bertanya di timeline e-learning atau boleh langsung bertanya di WhatsApp, grup WhatsApp ya. Cukup sekian dari Bu Retno. Apabila ada salah kata, apabila ada kesalahan tutur kata, atau apabila ada suara-suara yang tidak jelas, tidak berkenan di hati kalian, Bu Retno minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.